Selamat berjumpa kembali dengan BITS, belajar impor dari sekarang. Sekarang kita mulai masuk materi teknis. Tentunya ini bagian yang sangat penting dalam belajar impor, yaitu bagaimana cara kita bertransaksi. Dalam bertransaksi, pertama-tama hal yang kita lakukan adalah pencarian produk. Dalam pencarian produk ada beberapa metode yang dapat kita lakukan, yaitu 1. Online, 2. Agent, 3. Datang langsung. Mari kita bahas satu persatu. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sekarang kita akan mulai tentunya dari metode yang paling sederhana, paling simpel, hemat biaya, tanpa buang waktu yang banyak dan bisa dilakukan di mana saja, yaitu pencarian barang lewat online. Beberapa web yang biasa digunakan oleh importer dalam pencarian barang: 1. Alibaba, 2. AliExpress, 3. 1688, 4. eBay, dan ada beberapa lagi web yang biasa digunakan oleh para importer. Namun yang paling banyak digunakan adalah Alibaba, karena di sini dapat melakukan pembelian partai besar maupun kecil, dan para penjualnya sangat lengkap, baik yang bersifat pengecer sampai pabrik. Webnya juga sangat terpercaya. Untuk itu, kita akan menjelaskan Alibaba secara detail. Kita searching ada di Google Alibaba Indonesia. Kita masuk di webnya Alibaba. Kita sign in. Oke. Kita klik join free. Kita country, kita pilih Indonesia. Kita pilih buyer. Terus kita masukkan email, yang email ini aktif ya, dan belum pernah untuk mendaftarkan Alibaba. Terus kita isi password untuk login. Ini gabungan antara huruf dan angka. Company name ini, kalau kita tidak punya company, kita tidak punya perusahaan, kita isi sembarang aja, karena itu nggak masalah. Yang penting dalam pengisian nama ini nama yang sebenarnya, karena account Alibaba ini nanti kita untuk transaksi ya, jadi biar ada perlindungan hukum. Terus kita isi nomor ini bisa nomor handphone maupun nomor rumah. Habis itu kita verifikasi, kita centang di agreement. Nah, di sini ada nomor verifikasi yang dikirim ke email yang kita masukkan dalam pendaftaran tadi. Kita copy nomor verifikasinya. Kita pastekan ke verification code, kita submit. Oke, sekarang kita sudah mempunyai account Alibaba. Oke, kita lanjut sekarang bagaimana cara mencari produk sekarang setelah kita punya account. Kita rubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Mata uangnya kita rubah ke rupiah biar kita nggak usah ngitung-ngitung kurs. Oke. Habis itu kita mulai pencarian produk dengan cara searching di kolom searching pencarian. Nah, kita tulis saja mesin, misalnya kita cari mesin cetak sablon misalnya, atau kita bisa pakai foto. Tapi paling bagus tetap pakai tulisan. Di sebelah kiri dari layar ini ada filter pencarian. Di situ ada asal mula supplier, rank harga, dan yang lainnya.
Namun yang perlu diperhatikan paling penting adalah verified supplier ini. Jadi verified supplier ini kita centang. Ini paling penting karena apa? Karena supplier untuk menjadi verified supplier itu membayar sejumlah uang tertentu yang lumayan besar, yang kalau supplier itu dari Cina, sehingga dia sangat takut untuk melakukan penipuan, karena kalau melakukan penipuan akunnya bisa disuspend oleh Alibaba. Dan yang penting lagi adalah umur dari keanggotaan. Nah, di sini ada umur dari keanggotaan. Ini ada 11 tahun, 8 tahun ini. Nah, umur dari keanggotaan itu carilah yang di atas 2 tahun. Kenapa? Karena keanggotaan Alibaba itu sehari aja ditulis di situ 1 tahun. Kenapa harus di atas 2 tahun? Logikanya, kalau selama 2 tahun ini dia sudah melakukan penipuan, maka akunnya sudah di-suspend. Itulah kenapa kita untuk lebih amannya kita mencari yang lebih dari 2 tahun. Setelah kita sesuai menemukan produk yang kita inginkan, kita klik produk tersebut. Nah, di sini ada jumlah yang laku, umur perusahaan, dan harga dan yang lainnya. Di sini ada spesifikasi produk, di situ bisa kita lihat sesuai enggak spesifikasi produk itu dengan yang kita inginkan. Di situ juga ada profil perusahaan, bagaimana cara packagingnya di situ. Dan biasanya kalau yang lebih detail lagi di packaging ini ada dimensi dan berat. Nah, dimensi dan berat itu sangat penting untuk pengiriman atau biaya pengiriman. Nanti di akhir saya jelaskan. Nah, di situ juga ada tempat, di profil perusahaan juga ada tempat perusahaan itu berada. Itu sangat penting sekali. Tapi kalau nggak ada, nanti kita bisa tanyakan pada perusahaan atau marketingnya. Nah, lebih detailnya lagi, kalau kita itu sudah cocok kayaknya produk itu cocok dengan apa yang cari, maka lebih detailnya lagi kita chatting atau ngobrol sekarang, gitu. Apa aja ya yang kita tanyakan sama marketingnya? Pertama adalah spesifikasi produk, jelas ya. Terus MOQ, minimal order quantity-nya. Terus apalagi yang kita perlu tanyakan adalah dimensi dari produk itu setelah dikemas, atau berat dari produk itu setelah dikemas, karena itu ukuran untuk biaya pengiriman. Biasanya saya selalu tanya, how much CPM for packaging the product? Jadi berapa dimensi produk itu kalau sudah di packaging atau dikemas, atau beratnya berapa? Karena kalau beratnya sangat berat, misalnya itu berat, dari metal, biasanya pengiriman dihitung dengan beratnya. Nah, terus apa lagi? Kita tanya masalah harga. Nah, perlu diingat bahwa kita di sini tidak ngirim langsung ke Indonesia. Jadi di situ pasti beberapa supplier dia bisa ngirim langsung ke Indonesia. Tapi diingat bahwa kalau pembelian produk kita itu masuk dalam aturan impor harus pakai API, kita katakan kabut untuk ngurus perizinan masuk ke Indonesia. Makanya kita pakai harga FOB. Jadi FOB mana? Kalau biasanya importer di Indonesia itu menggunakan undername ya, menggunakan kargo, jadi masuknya tidak lewat nama kita perizinannya. Biasanya itu portnya ada di Guangzhou, kalau yang daerah selatan ada di Yiwu dan Shanghai, tergantung. Jadi kita tanyakan pada supplier itu daerah mana, dia dekat Guangzhou, dekat Yiwu, atau dekat Shanghai. Nah, kita minta harga minimal ex-work lah. Ex-work itu harga di pabriknya. Kalau dia kasih harga ex-work, berarti kita tanyain pengiriman ke gudang kita, itu
berapa? Tergantung, kalau dia dekat dari Guangzhou ya kita tanyain pengiriman ke Guangzhou berapa. Akhirnya ketemu harga sampai ke gudang kita ke Guangzhou. Setelah itu kita sudah sepakat dengan harganya, kita minta performa invoice. Nah, isi performa invoice itu apa? Satu, spesifikasi produk. Jadi spesifikasi produknya itu harus detail di performa invoice, sehingga kalau ada permasalahan, misalkan dia kirim tidak sesuai dengan invoice, kita bisa komplain. Dan semua invoice juga dikirim di setting Alibaba ya, biar terekod oleh Alibaba. Jadi sehingga kalau terjadi permasalahan kita bisa minta Alibaba menyelesaikan. Nah, habis itu isi dari performa invoice itu di samping detail produk adalah rekening Bank of China. Itu kalau kita transfer lewat rekening langsung, karena di Alibaba kita bisa juga transaksi di Alibaba, jadi kita transfer lewat Alibaba itu akan lebih aman. Cuma mintanya harga tetap ada Xbox atau FOB ya. Jadi jangan harga CIF. Kalau CIF itu misalnya dikirim ke Indonesia, nanti langsung dikirim ke Indonesia lah, masuknya nanti biasanya bermasalah. Makanya kita minta harga Xbox atau FOB. FOB mana tergantung dari gudang yang kita tuju. Nah, setelah itu kita meminta rekening Bank of China. Kenapa rekening Bank of China? Karena semua dari perbankan di Cina itu adalah milik pemerintah. Jadi pada waktu dia ngambil rekening di Cina itu ya agak ribet ya. Ini rekening apa? Masih ditanyain. Dan terjadi permasalahan, kita bisa nuntut atau komplain di pemerintahan Cina sehingga dia bisa mendapatkan sanksi. Karena makanya rata-rata dari supplier di Cina itu mempunyai rekening di Hong Kong, karena bank-bank di Hong Kong banyak yang bank-bank global sehingga dia lebih gampang. Tapi kalau ada permasalahan ya kita susah untuk meminta pertanggungjawaban. Itu kita minta rekening Bank of China. Nah, setelah kita dapat invoice, kita tahu dimensinya, tahu beratnya. Invoice itu kita kirim ke kargo. Kita tanyain bisa nggak ngirim barang itu. Kalau kargo itu bisa, berarti dia juga bisa memasukkan ke Indonesia sesuai dengan aturan di Indonesia tentunya. Jadi kita tidak usah ngurus macam-macamnya. Jadi kalau dia bilang bisa, berarti kita tidak perlu tanya untuk kita bagaimana dan persyaratan masuk ke Indonesia bagaimana, kita perlu tanya. Berarti itu sudah urusan dia sudah bisa. Dan kita tanya biayanya. Setelah oke, ketahuan biaya pengiriman, nanti kita baru melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa langsung ke Alibabanya. Di Alibaba di situ ada bisa menggunakan kartu kredit, transfer dan yang lainnya, atau bisa langsung transfer ke rekening perusahaan tapi Bank of China ya, rekening perusahaan tapi Bank of China. Tapi setelah kita tahu bahwa harga pengiriman segini dan kargo ini bisa ngirim ke Indonesia, dan bagaimana cara memilih kargo nanti kita jelaskan ke next video. Juga bagaimana cara transfernya kita juga bisa jelaskan di next video. Jadi di video berikutnya kita akan jelaskan itu. Jadi di sini untuk pembelian di pencarian barang di Alibaba, saya kira yang perlu diperhatikan hanya itu. Jadi chattingan di Alibaba, biasanya mereka ngajak chattingan juga ke WhatsApp atau WeChat. Maka kita ajak chattingan di Alibaba, pengiriman invoice juga di Alibaba. Sekarang itu nanti kalau ada tambahan informasi atau pertanyaan bisa dikirim di kolom komen, dan untuk yang lainnya nanti kita jelaskan di
next video.